alasan saya memilih dan aktif di banyak organisasi ini termotivasi dari sebuah uh, kata yang mungkin sudah tidak asing bagi kita, khairun nas anfa'uhum linnas itu. Khairun nas anfa'uhum Linnas. Bahwa setiap manusia itu harus memiliki nilai manfaat untuk banyak orang. Menjadi pribadi yang memiliki nilai manfaat itu tidak juga harus melalui organisasi. Tapi organisasi menjadi sangat penting untuk kita yang menjadi seorang pribadi yang bermanfaat itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, kita lagi berada dalam sesi legenda lensa gerakan pemuda. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu beliau merupakan ketua umum cabang PC PMI Pasuruan, dan beliau juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial di desanya juga. Dan nama beliau yaitu siapa, Mas? Muhammad Ainul Yakin. Nah, sebelumnya seperti ini, Mas Yakin. Ketika ada tamu yang saya undang di podcast saya, pasti saya tanya arti namanya. Karena apa? Karena nama itu kadang mencerminkan sebuah gerakan ke depannya nanti, kan seperti itu. Ya, kalau dilihat dari bahasa, Ainul Yakin itu kan memiliki arti sumber keyakinan. Keyakinan. Ainun itu sumber, yakin saya mengartikan itu sebuah keyakinan begitu. Tapi bukan keyakinan yang baru ya. Supaya disembah, bukan ya. Nanti saya kira Anda Tuhan, saya menyembah, bukan ya. Jadi yang mungkin dulu orang tua ketika memberikan nama Muhammad Ainul Yakin ini memang menginginkan seorang anak ini punya prinsip yang kuat, punya pedoman yang kuat, sehingga dia percaya dengan apa yang dia lakukan begitu. Mempunyai prinsip. Mempunyai prinsip, mempunyai keyakinan dengan apa yang dilakukan. Berarti seseorang itu harus memiliki prinsip juga. Iya, betul. Gitu. Karena sejatinya kalau orang itu tidak mempunyai prinsip, maka orang itu juga sama halnya tidak mempunyai cita-cita, tidak mempunyai mimpi, dan mudah terpengaruh oleh orang lain. Dan itu harapan dari orang tua sahabat Ainul Yakin ini. Kira-kira begitu. Kira-kira seperti itu. Oke, sangat bagus sekali teman-teman. Jadi sahabat Ainul Yakin ini sekarang menjabat selaku ketua cabang di PMII. Saya mengundang ke sini karena apa? Saya ingin tahu lah sebenarnya arah gerak beliau itu seperti apa. Waktu ketika beliau sebelum menjabat ketua cabang, langkahnya kok bisa ya sekarang itu sampai di tataran cabang. Apalagi ketua, saya ingin tahu dengar ceritanya itu gimana Mas Yakin dari awal, mungkin dari Mas Yakin menjadi mahasiswa lah, mahasiswa gitu. Iya, terima kasih Mas Syihab. Mohon izin menyampaikan dulu, saya ini termasuk lulusan pesantren Pondok Pesantren Keramat Keraton. Pondok Pesantren Keramat. Pondok Pesantren Keramat Keraton, kurang lebih saya menimba ilmu di pesantren itu selama 6 tahun. 6 tahun di pesantren. Setelah lulus SD, saya dimondokkan dan 6 tahun di Pondok Pesantren Keramat. Setelah itu saya melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Universitas Yudharta Pasuruan. Oh gitu. Terus? Saya mengambil program studi pendidikan agama Islam, ya karena memang lingkungan keluarga ini Mas adalah lingkungan seorang guru. Jadi keluarga saya, kakak saya, sepupu saya, bahkan paman saya, bibi saya ini, mbah saya pun juga seorang guru. Gitu. Jadi yang mungkin karena terbentuk oleh lingkungan, akhirnya saya menentukan pilihan untuk masuk di pendidikan agama Islam. Berarti sesuai keinginan sendiri. Ya, sesuai keinginan sendiri, tapi keinginan itu lahir karena sudah terbentuk dari lingkungan begitu. Lingkungan keluarga. Bagus. Monggo, kopinya bisa diminum. Oh iya, siap. Santai saja ya. Biar cair ya. Biar cair rasanya. Lanjut Mas Yakin. Tentu saja kalau bicara soal pengalaman organisasi, saya sedikit ingin bercerita dulu. Ketika masih di pesantren, saya ini termasuk orang yang sama sekali tidak tertarik ikut organisasi. Lalu? Iya. Jadi saya dulu pernah nyalon OSIS nggak terpilih. Nggak terpilih.
Ternyata dia juga pernah nggak terpilih teman-teman. Nyalon Itu waktu di pondok pesantren ya? Iya, waktu di pondok pesantren. Berarti masa-masa SLTA? Masa-masa Iya. SLTA. Namun setelah saya ini masuk di perguruan tinggi, tiba-tiba ya ada spirit, ada semangat untuk bergabung di organisasi. Kira-kira motivasinya itu apa waktu itu? Karena pada saat itu saya melihat banyak orang-orang orang-orang yang mungkin saya anggap itu kakak angkatan ya, kakak angkatan, mereka cukup cakap dalam berbicara di hadapan teman-teman mahasiswa. Dan juga saya melihat banyak perbedaan-perbedaan dari diri seorang organisatoris ini, sahabat. Iya. Yang mungkin kedewasaan dan juga saya melihat keilmuan. Berarti orang yang tidak berorganisasi tidak dewasa? Saya kira tidak begitu juga, sahabat. Gitu. Tapi memang patut untuk kita apresiasi, atau ya patut untuk kita katakan bahwa seorang organisatoris itu memang tingkat kedewasaannya lebih tinggi, kesadaran bersosialnya lebih tinggi. Tapi ya bukan berarti teman-teman mahasiswa yang tidak ikut organisasi mereka tidak punya kedewasaan dalam bersosial dan lain-lain. Tapi ngomong grade ya, mahasiswa yang tidak ikut organisasi dan mahasiswa yang ikut organisasi tentu tingkat kedewasaannya lebih tinggi, baik tanggung jawab sosialnya begitu. Berbeda, iya, tingkat berbeda, kedewasaannya iya. seperti itu. Iya. Terus lanjut dari cerita itu tadi. Jadi karena itu akhirnya saya mengambil sikap untuk saya harus ikut organisasi. Wajib ya waktu itu. Saya Dalam diri sendiri. Iya, dalam hati saya sendiri, saya harus ikut organisasi. Dan pada saat itu saya bingung karena memang banyak organisasi-organisasi yang sedang membagikan brosur, brosur formulir pendaftaran. Ada GMNI yang pertama kali memberikan saya formulir pada saat itu GMNI. Iya. Terus ada PMI juga. Ada PMI. Terus? Ya selain itu kan ada semacam UKM, UKM seni teater Eliza. Dan selang beberapa hari setelah saya mencari tahu, mencari tahu profil dari setiap organisasi, akhirnya antara GMNI dan PMI ini saya menentukan untuk berlabuh di PMI. Berlabuh di PMI. Pada dasarnya semua organisasi sama, mempunyai cita-cita yang besar juga, gitu. Dan akhirnya Mas Yakin melabuhkan dirinya di melabuhkan PMI. diri di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Lalu setelah itu? Ya saya pada saat itu memang tidak begitu cukup aktif dalam setiap kegiatan organisasi, karena memang pada dasarnya seorang mahasiswa yang masih baru, masih anget-angetnya ini, masih hangat-hangat ya. Mungkin konsentrasinya lebih terarah pada fokus di perkuliahan, fokus di bidang fakultatif di kampus di kampus, di akademik, sehingga yang ukuran keaktifan saya di PMI hanya sebatas partisipasi bila tidak ada kegiatan di kampus. Begitu saja. Tapi karena saya di PMI juga pada saat itu mengemban tanggung jawab sebagai ketua angkatan, di kelas ketua angkatan Mapaba, Mas. Di PMI. Ketua angkatan Mapaba. Terus jadi ada seakan saya ini sedikit dipaksa untuk lebih aktif dan dapat mengakomodir sahabat-sahabat yang seangkatan dengan saya. Lalu yaitu perjalanan saya dulu ketika baru masuk PMI. Baru masuk di PMI waktu itu. Selain itu saya juga aktif di masuk dan sempat aktif juga di organisasi UKM. Unit kegiatan mahasiswa. Waktu itu UKM yang saya pilih adalah UKM seni teater Eliza. Berarti Mas Yakin ini pintar berekspresi ya teman-teman. Tidak begitu juga, tapi saya dulu alasan mengikuti Eliza itu karena memang
ada suatu yang saya cari, yaitu belajar tentang musik. Musik. Iya. Berarti Mas Yakin suaranya enak juga. Ya dulu. Karena tidak pernah biasa. Dulu Akhirnya sekarang enggak enak. Dulu Nggak saya enak. punya band, Mas. Oh, dulu punya band. Dulu punya band. Apa nama band? Nama bandnya itu Klam. Klam. Ya, Klam Band maksudnya. Klam band. Ya, Klam Band. Itu nama band saya dengan teman-teman di rumah. Kebetulan Itu singkatan atau gimana Klam band? enggak juga. Klam Band itu dulu ya hanya memadukan aja sehingga membentuk sebuah sebutan Klam Band. Oh, Klam band. Iya. Berarti kalau main musik itu harus pakai baju gitu. Ya memang enggak begitu filosofis banget ya Iya. soal apa ini pencetusan nama. Mm-mm. Nah, saya tertarik ikut Elisa itu karena pengen belajar musik lah. Iya. Dilalah di Elisa itu malah lebih dominan diajarkan tentang teaternya. Teaternya. Nah, karena saya juga masih aktif di banyak organisasi, Mm-mm. sehingga pada saat saya dapat 1 tahun bergabung di PMI, saya diamanai sebagai ketua rayon. Ketua rayon. Berarti Ketua pernah rayon. menjabat sebagai ketua rayon di Ketua Pergerakan rayon. Mahasiswa Islam Indonesia. Iya, PMI kan? betul. Pada tahun berapa itu Mas? 2015-2016. Berarti periodenya 1 tahun ya? Iya, periodenya Iya, 1 periode tahun. 1 tahun. Sehingga keaktifan saya di organisasi lain sudah mulai saya kurangi Oh. karena harus fokus dengan tugas saya, kewajiban saya di Pergerakan Mahasiswa Islam Iya, Indonesia. begini Mas Yakin. Iya. Mas Yakin kan menjadi ketua rayon waktu itu dan kuliah di kampus, sedangkan katanya jurusan pendidikan agama Islam. Betul. Di pendidikan agama Islam banyak sekali tugas yang menumpuk biasanya. Iya. Dan apa tidak sangat mempengaruhi nilai Mas Yakin dengan keaktifkannya di organisasi? Ya tentu pasti itu saya alami, sahabat Iya, Mas gimana? Sihab. Jadi benturan kegiatan PMI dengan aktivitas di akademik itu sering saya alami. Iya. Bahkan Lalu? saya pernah juga merelakan untuk tidak masuk kuliah hanya karena kegiatan PMI. Waduh, ini nakal ini. Ini kayaknya tidak perlu ditiru ya. Tapi Iya. ini ya tidak kemudian selalu dinilai kurang baik menurut saya, Oh, sahabat gimana Sihab. Mas? Kok bisa? Ya karena saya kira orang hidup ini memang harus memprioritaskan mana yang lebih penting. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih Dan waktu penting. itu yang lebih penting adalah di situ. Iya, pada saat itu saya mempertimbangkan ternyata di PMI ini yang jauh lebih penting daripada saya kuliah. Saya masuk kuliah. Berarti kuliah nggak penting. Ya, pada saat itu Mm-mm. saya mempertimbangkan ketika saya ndak saya ndak ke PMI, saya tidak ikut dalam lingkaran kegiatan PMI, Mm. maka ini akan berdampak buruk. Oh gitu. Iya. Sedang ketika saya meninggalkan kuliah, itu mungkin saya di lain waktu bisa meminta sebuah tugas untuk menggantikan perkuliahan yang pernah saya tinggalkan. Oh gitu. Iya. Jadi langkah-langkah yang pernah saya lakukan ketika terjadi benturan aktivitas di PMI dengan aktivitas di perkuliahan, ketika saya merelakan salah satu atau memilih salah satu, maka ya saya harus bertanggung jawab untuk bagaimana menggantikan waktu yang pernah saya buang ketika itu. Kuliah berapa tahun Mas? Kuliah saya 4 tahun, 4 alhamdulillah. tahun. Alhamdulillah. Berarti tepat Lulus waktu. tepat waktu dan cum laude. Cum laude. Wow, Cum laude. istimewa teman-teman. Meskipun dia aktif di organisasi, Iya. tapi lulus kuliah cum laude. Nah, ini maksud saya bisa membuat motivasi juga Iya, buat teman-teman betul. gitu Mas Yakin. Setelah menjadi ketua rayon di PMI, Iya. ya, itu Setelah aktif saya di apa? setelah saya menjadi ketua rayon PMI, Hmm? akhirnya saya menentukan pilihan untuk maju di pemilihan ketua komisariat. Iya. Terus ketua komisariat itu tingkatan atasnya ya di Tingkat PMI? kampus ya. Kalau rayon itu tingkat Tingkat fakultas. fakultas. Kalau komisariat itu tingkat kampus. Oh, tingkat ya. kampus. Saya mencalonkan Berarti yang diri. memimpin seluruh kampus Iya, kalau dalam PMI, Iya, itu betul. namanya komisariat. Komisariat, Oh, gitu. betul. Tapi
pada saat itu saya kalah. Ya. Aduh, kalah. Terus terang saya kalah. Berarti pernah kalah teman-teman. Jadi ngomong kegagalan saya nyalon ketua organisasi itu sudah 2 kali, Mas. 2 kali. Nyalon ketua OSIS dulu nggak Iya, jadi. nggak jadi. Nyalon ketua komisariat juga nggak jadi. Mentalnya gimana waktu itu ketika nggak jadi itu? Ya tentu down itu jelas. Down itu Ya, jelas. Ya. yang saya alami down itu jelas. Cuma ya banyak orang yang memberikan motivasi bahwa prosesmu tidak hanya sampai di sini. Artinya ketika kamu mengalami sebuah kegagalan menjadi seorang ketua, maka bukan berarti kamu tidak mempunyai peluang untuk berkontribusi atau mengabdi di PMII. Berarti terus mengabdi waktu itu ya, meskipun kalah ya. Jadi sampai akhirnya saya terpilih jadi sekretaris komisariat. Oh, berarti di bawahnya ketua gitu ya. Iya. Pendampingnya ketua. Iya, gitu. Lanjut. Nah, setelah 1 tahun saya menjadi pengurus komisariat, karena memang seiring dengan aktivitas saya di perkuliahan sudah di penghujung semester ya. Saya sudah memasuki semester 7-8 kalau tidak salah. Dan tentu saya sudah harus mulai berpikir bagaimana saya mempersiapkan kegiatan-kegiatan saya, baik pekerjaan ataupun aktivitas sosial setelah saya lulus dan lepas daripada jabatan saya di komisariat. Karena pada saat itu saya memutuskan untuk mulai konsentrasi dalam dunia pekerjaan. Iya. Waktu itu kerja apa? Pada saat itu saya bekerja di sebuah restoran, Mas. Oh, pernah kerja di restoran? Iya, kerja di. Padahal ini jurusannya pendidikan agama Islam. Iya. Kerjanya di restoran itu setelah lulus kuliah atau sebelumnya? Iya, di pertengahan itu. Oh, pertengahan. Iya. Itu. Lanjut. Saya memutuskan untuk kerja di restoran, tapi memang kerja di restoran itu ternyata waktunya, tidak bisa kita manage, sehingga seringkali saya harus merelakan tidak hadir dalam aktivitas organisasi maupun perkuliahan hanya demi kerja. Sehingga saya bertahan kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan di restoran. Dan setelah itu saya terpilih menjadi sekretaris pengelola BUMDes. Sekretaris pengelola BUMDes. Ya. Di desa Sebani, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Oh, wow. Asik juga. Iya. Jadi gimana itu kok sampai sana itu ceritanya? Ya, salah satunya saya menyebut itu barokahnya PMII. Kok bisa? Ya, karena di antara munculnya peluang saya masuk di sekretaris BUMDes itu karena saya mempunyai relasi yang cukup kuat di pemerintahan desa maupun juga jaringan-jaringan yang itu kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi desa. Oh iya. Selain itu juga skillnya waktu di komisariat sampean menjadi sekretaris. Sekretaris, betul. Sehingga itu yang modal saya, modal besar saya untuk masuk dalam opsi sekretaris pengelola BUMDes. Berarti perlu digarisbawahi ada 2, yang pertama jaringan, yang kedua skill. Iya, gitu skill, ya. betul. Kalau kita tidak mempunyai skill tapi punya jaringan, kita tidak bisa menjadi apa-apa. Betul, gitu. Betul, Mas Siap. Lanjut Mas Yakin. Sampai saat ini saya juga masih aktif di pengelola BUMDes, sebagai pengelola BUMDes. Namun setelah 1 tahun mungkin saya di pengelola BUMDes, akhirnya ada panggilan lagi dari PMII. Iya. Saya dipanggil dan diminta oleh sahabat-sahabat kader di komisariat untuk maju sebagai calon ketua cabang. Ketua cabang? Iya, PMI Pasuruan. Pasuruan, berarti sudah cabang. Di Pasuruan itu ada berapa komisariat? Kalau di periode saya ini, sahabat Sihab, alhamdulillah sudah ada penambahan komisariat baru. Iya. Jadi ada 7, sebelumnya itu ada 7, dan sekarang ini sudah ada 1 kampus yang kita inisiasi berdirinya PMII. Gitu. Jadi yang pertama itu ada kampus PMII Ngalah yang bertempat di kampus Universitas Yudharta itu. Pasuruan. Terus? Yang kedua itu di
kampus Stepana, Pancawahana Bangil. Terus Yang ketiga itu di kampus Unmer, iya. Universitas Merdeka Pasuruan. Yang keempat ini di kampus Universitas Wiranegara, Uniwara. Yang kelima ini Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Setit PGRI. Pasuruan, ya. Terus yang keenam ini Komisariat Salahuddin, ya, atau kampusnya itu Salahuddin ITSNU Pasuruan. ITSNU, ya. Terus yang ketujuh ini Aliasini. Pondok itu ya. Iya, Sekolah Tinggi Agama Islam Aliasini, STAI Aliasini. Dan yang baru-baru ini itu di Setie STTG Wali Songo. Itu baru. Jadi pada periode saya. Pelebaran sayap ya. Iya, ekspansi PMI di kampus-kampus yang belum ada PMI-nya. Dan ini target saya dalam satu periode itu ada 3 komisariat baru. Ada 3 komisariat baru. Semoga itu tercapai. Amin. Dan kita juga mulai menginisiasi berdirinya rayon-rayon di bawah ini. Karena memang kader maksudnya gimana? Menginisiasi atau sebelumnya di komisariat di Pasuruan tidak ada rayon atau gimana? Ya, sebelumnya memang tidak ada rayon. Ya hanya ada 2 komisariat dari 8 ini yang mempunyai rayon begitu. Jadi ya kita coba untuk komisariat-komisariat yang belum mempunyai rayon ini untuk mendirikan rayon. Karena bagaimanapun sangat penting menurut kami adanya rayon ini diantaranya adalah tentang fokus pada kaderisasi mahasiswa atau kader PMII. Khususnya di PMII. Iya, begitu. Ya ini kurang lebih kalau semisal ini terrealisasi ada sekitar 7 rayon nanti. 7 rayon. 7 rayon yang sedang kita inisiasi di komisariat-komisariat yang belum ada rayonnya begitu Mas Siap. Asik. Jadi pelebaran sayap, ekspansi komisariat juga sudah, terus membibit kader ya sebagai penerus perjuangan, kiranya seperti itu. Itu yang paling penting juga, ya kan? Nah, tadi Mas Yakin sudah menjelaskan dia sebagai ketua cabang PC PMI Pasuruan. Nah, itu kan kegiatan yang diceritakan tadi di PMI. Kalau boleh tahu Mas Yakin, akhir-akhir ini atau ketika Mas Yakin menjabat sebagai ketua cabang, kegiatan apa saja yang dilakukan? Maksud saya, apakah hanya fokus dalam satu kegiatan itu ataukah hal-hal yang lain? Tadi kan ada di sekretaris BUMDes. Nah, selain itu, apakah ada lagi itu Mas Yakin? Kayaknya saya melihat dari aura di sini Mas Yakin itu sangat ngomong ambisius itu ya takut dikira gimana, tapi kayak memiliki semangat yang tinggi gitu. Maksud saya seperti itu. Iya, gimana Mas Yakin? Tentu ya saya anggap cukup banyak ya aktivitas di belakangan ini Mas Siap. Karena tadi selain saya di PMII sebagai ketua cabang, kemudian saya aktif di sekretaris BUMDes. Hari ini saya juga mempunyai jabatan-jabatan strategis di berbagai komunitas atau organisasi lain. Oh gitu. Iya. Saya seperti di PCLTNNU Kota Pasuruan. Saya menjabat sebagai wakil sekretaris Wasekjen. Kemudian di PC Lakpesdam NU Bangil, saya menjabat sebagai biro media. Kemudian saya juga menjabat sebagai koordinator kaderisasi di KNPI. Ya, KNPI Pandaan, KNPI Kota Pasuruan begitu. Dan ini yang mungkin baru, tapi saya pengennya ini saya sampaikan di lain waktu saja Mas ya. Iya, gimana? Tapi kalau saya boleh membocorkan sedikit. Ya. Ini saya mencoba untuk membuat komunitas baru bersama pemuda-pemuda perwakilan dari organisasi-organisasi. Jadi membuat komunitas baru yang secara visi dan misinya ini fokus pada pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pasuruan. Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pasuruan. Betul. Ya, asik juga. Dan
masa-masa corona ini ya kan, apalagi sekarang masa corona itu kayaknya sangat penting ya pemberdayaan di sana. Iya, betul. Dan nanti ada sesuatu yang baru mungkin, dan ini surprise buat masyarakat Kabupaten Pasuruan. Nah, semoga itu tercapai ya. Iya, amin amin. Ya. Insya Allah di bulan ini kita launching. Iya, kita launching. Ya. Bagus. Jadi komunitas ini kita buat memang untuk fokus memberdayakan UMKM di Kabupaten Pasuruan. Khususnya di masa pandemi seperti ini, ya kita perlu gerakan-gerakan yang strategis bagaimana masyarakat kita, produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan ini tetap memiliki nilai jual dan ekonomi masyarakat ini berkembang dengan baik. Ya, benar. Ditambah dengan digitalisasi yang hari ini sudah mulai menguat dan mengakar di setiap mulai dari orang dewasa sampai anak kecil pun kan hari ini sudah mulai memanfaatkan dunia gadget, sudah memainkan gadget. Tentu itu nanti salah satu peluang bagaimana kita nanti mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Sangat bagus sekali. Semoga tercapai nanti. Jadi ada yang ketinggalan tadi Mas Yakin. Kebetulan Mas Yakin ini sekarang ada di sini. Kemarin itu kan saya pernah melihat berita gini. Ada berita mengatakan bahwa ada penembakan kan di Alas Telogo. Itu. Dan kebetulan yang tertembak itu adalah kader PMI. Iya. Apa benar? Iya. Saya konfirmasi itu betul. Itu sahabat PMI yang hari ini juga menjabat sebagai pengurus cabang. Iya. Pengurus cabang PMI Pasuruan. Kalau boleh tahu Mas Yakin, sikap PMI itu bagaimana? Karena itu kan keluarganya sampean sendiri kan. Iya, itu. Betul. Ya tentu kita sangat menyayangkan ya dari tindakan yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut itu. Ya. Dan kami perwakilan keluarga besar PJPMI Pasuruan sangat mengecam keras atas kejadian tembakan peluru nyasar itu yang terkena dan atau yang mengenai sahabat kader PMI Pasuruan itu. Padahal PMI juga tidak hanya fokus dalam kader, juga kegiatan di masyarakat ya. Iya, betul. Jadi itu mungkin sebuah tanggung jawab juga. Kayaknya seperti itu. Iya. Dan kita juga menuliskan sebuah sikap, selain kita mengecam keras, kita juga menuntut kepada pihak yang berwenang untuk kasus ini diselesaikan. Ya meskipun pihak keluarga meminta kasus ini diselesaikan secara damai, kami sebagai perwakilan dari PMI minta bahwa TNI ini agar tidak sembrono juga. Iya. Tidak sembrono ketika melakukan sebuah latihan tempur. Nah, agar tidak ada korban lagi. Sistem keamanannya juga harus dijaga. Bagaimana latihan tempur ini juga tidak mengkhawatirkan atau tidak menimbulkan korban peluru nyasar itu. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi harapannya seperti itu Mas Yakin ya. Nah, jadi ini sudah agak panjang perbincangan kita. Jadi untuk sesi akhir lah Mas Yakin. Karena tadi Mas Yakin menjelaskan dari awal terkait dengan perjuangan-perjuangan yang pernah dilakukan. Betul. Dan karena apa saya tanya? Karena kita masuk dalam segmen legenda lensa gerakan pemuda. Saya ingin tahu gerakannya Mas Yakin seperti apa. Nah, karena gerakannya sudah banyak ditularkan kepada teman-teman semua, pasti teman-teman yang melihat juga kok bisa Mas Yakin seperti itu. Maksudnya komitmen apa yang dipakai? Mungkin kiranya Mas Yakin bisa memberikan motivasi lah sebagai segmen akhir di sini kepada teman-teman semua ketika kita dalam organisasi atau dalam masyarakat atau hal-hal yang lain di luar sana, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu Mas Yakin. Ya, mungkin kalau kita kita garis besarkan bahwa alasan saya memilih dan aktif di banyak organisasi ini
Ya karena termotivasi dari sebuah kata yang mungkin sudah tidak asing bagi kita, khairun nas anfa'uhum linnas itu ya. Khairun nas Anfa'uhum linnas. Bahwa setiap manusia itu harus ya memiliki nilai manfaat untuk banyak orang gitu. Saya kira itu yang perlu menjadi motivasi untuk sahabat-sahabat, teman-teman yang lain. Tidak juga harus melewati organisasi. Menjadi pribadi yang memiliki nilai manfaat itu tidak juga harus melalui organisasi. Ya, tapi organisasi menjadi sangat penting untuk kita yang menjadi seorang pribadi yang bermanfaat itu. Melalui organisasi kita bisa menuangkan kegiatan kita di sana, dan banyak sekali wadah-wadah lain selain organisasi. Mungkin kita juga bisa bermanfaat dalam keluarga misalkan, gitu ya. Oke, terima kasih dari sahabat Ainul Yakin dari apa yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Cukup sekian dari saya. Apabila dari kami terdapat kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam.